Hai, salam Pixel Pagi. Hari ini aku akan bercerita tentang kisah Timun Mas. Tapi kali ini versi modern dan lucu ya. Semoga kamu terhibur. Yuk langsung saja kamu dengarkan kisahnya. Di sebuah apartemen di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda parubaya yang tinggal sendirian. Wanita tua ini bernama Mbok Srini. Suaminya sudah meninggal sejak lama, dan ia tidak memiliki anak. Mbok Srini menghabiskan hari-harinya seorang diri, dan setiap harinya ia merasa bosan serta jenuh karena ia tidak memiliki seseorang untuk menemaninya. Mbok Srini tampak serius menonton YouTube melalui laptop dan tanpa sengaja tangannya menyenggol gelas, menumpahkan kopi hingga membasahi laptopnya. Wajah Mbok Srini tampak terlihat kesal. Mbok Srini memandang ruangan kosong di depannya. Impiannya ingin mempunyai anak memang tidak pernah bisa terwujud. Pada suatu malam, tidak seperti biasa Mbok Srini yang biasa tidur pukul 10 malam. Kali ini pukul 8 malam sudah mengantuk. Mbok Srini memimpikan didatangi sesosok jin berbentuk raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di taman kota. Tiba-tiba Mbok Srini terbangun dari tidur. Jin raksasa kaget melihat Mbok Srini terbangun dan langsung lari terbirit-birit bersembunyi. Ketika Mbok Srini ke kamar mandi, jin raksasa segera kabur menghilangkan diri. Keesokan harinya, berangkatlah Mbok Srini ke taman kota seperti yang diperintahkan jin raksasa. Mbok Srini tampak celingukan mencari bungkusan yang dikatakan jin raksasa. Tampak Mbok Srini menemukan bungkusan tersebut dan berjongkok mengambilnya. Dia memegang biji mentimun emas mengkilap. Dia tampak kebingungan dan kekecewaan tersirat di wajahnya. Tiba-tiba, jin raksasa konyol besar dengan membawa skateboard muncul tertawa. "Apa maksudmu memberikanku biji timun?" tanya Mbok Srini seraya berteriak sambil merebut skateboard jin raksasa dengan menahan emosinya. Dia berharap akan diberikan bayi, bukan biji mentimun. Setelah amarahnya mereda, Mbok Srini baru menyadari kalau jin raksasa selain lucu, tetapi juga menakutkan. Mbok Srini khawatir digigitnya dan memohon ampun. Raksasa menjanjikan akan memberikan anak kepada Mbok Srini asal Mbok Srini berjanji jika anak tersebut dewasa harus diberikan kepada jin raksasa. Mendengar akan mendapatkan anak tanpa pikir panjang, Mbok Srini langsung menyetujui perjanjian tersebut. Sesampainya di rumah, Mbok Srini termenung memikirkan kejadian di taman tadi, antara senang dan takut bercampur aduk di hatinya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menanam benih mentimun emas mengkilap di dalam pot bunga keramik tua. Dengan hati-hati dan telaten, Mbok Srini menanam dan merawat benih tersebut. Suasana di dalam apartemen terlihat sepi dan tenang. Saat malam menjelang, tampak benih tersebut mulai tumbuh menjadi pemandangan yang indah, serasi dengan lampu-lampu restoran yang mulai menyala. Menjelang subuh, pohon ajaib bertumbuh dengan cepat. Seekor kucing liar mendesis dan melompat menjauh. Dari jendelanya, Mbok Srini ditemani oleh tetangga sebelah mengintip kaget mendengar suara kucing. Mulut tercengang seraya tanpa sengaja menjatuhkan mangkok mie instannya karena terkejut. Pagi hari Mbok Srini kaget melihat sebuah timun berwarna emas sudah keluar dari pohon tersebut. Mbok Srini mengambil pisau untuk memotong timun tersebut dengan maksud membuat acar. Lingkungan tempat tinggal Mbok Srini banyak tetangga yang kepo, suka mengintip. Ada yang pura-pura bersihkan kaca. Ada juga tetangga yang pura-pura santai
sambil lirik-lirik. Di dalam dapur apartemen Box Rini, sebuah cahaya aneh terpancar dari dalam kulkas tua yang berdengung. Teko usang mulai mengeluarkan asap menambah suasana menjadi aneh. Di meja dapur sudah tersedia satu buah mentimun emas berukuran besar di antara cabai, siap dibuat acar. Tiba-tiba cahaya emas memancar dari timun besar tersebut. Saat cahaya semakin kuat, mentimun itu pecah dengan pop dan keluarlah seorang bayi perempuan gemuk dan berkilau dibungkus handuk hijau. Box Rini tersentak dan menjatuhkan tutup penanak nasi karena terkejut. Dan tiba-tiba televisi tua milik Box Rini menyala ketika acara Drakor Pas berkata, "Anakku." Box Rini takjub saat dia menatap bayi perempuan yang bersinar di hadapannya. Seekor kucing yang sedang tidur langsung terbangun dan menatap dengan bingung dan heran. Lalu kucing itu dengan malas berpindah tempat dan kembali tidur lagi. Memang kucing peliharaan Box Rini sangat pemalas. Bayi itu kelaparan dan langsung membuka kulkas sambil tertawa riang. Setelah sadar dari keterkejutannya, Box Rini perlahan mengulurkan tangan dengan masih gemetar, lalu menggendong bayi itu ke dalam pelukannya, menangis kegirangan. Box Rini begitu mengasihi bayi tersebut, setiap saat selalu digendong, seakan tidak ingin dilepaskan. Wajahnya ceria dan tampak lebih muda, dengan senyum selalu menghiasi wajahnya. Rumah tampak berantakan karena Box Rini terlalu asyik bermain dengan anak. Anak itu bertumbuh dengan sangat cepat dan diberi nama Timun Mas karena didapatkan dari sebuah timun keemasan. Waktu berlalu dan sekarang Timun Mas sudah masuk TK dan bisa bermain sendiri. Kini Timun Mas sudah masuk SD dan rajin sekolah hingga menjadi anak pintar. Seiring waktu Timun Mas bertumbuh dan benar-benar berbakti pada orang tua, dia sering membantu ibunya. Kini Timun Mas sudah remaja tumbuh menjadi gadis yang cerdas, lincah dan bawel. Timun Mas tumbuh jadi gadis cerdas, aktif, dan sibuk jadi vlogger. Setiap pagi dia ngevlog sarapan, siang bikin tutorial makeup KB bubuk, sore ikut live podcast, malam ikut space Twitter. Sementara Box Rini masih bingung bedain TikTok sama toko online. Tapi dia bangga Timun Mas bukan cuma terkenal, dia juga baik, mandiri, dan sangat sayang sama ibunya. Hai guys, kali ini aku mau unboxing sambal terpedas di dunia, katanya bisa bikin nangis mantan. Astaga, nangis mantan? Kamu mending nangis kalau nilai matematika jelek, Nuk. Begitulah kehidupan Box Rini sekarang, penuh dengan kebahagiaan. Box Rini duduk santai di apartemennya. Dia sedang membayangkan kehidupannya bersama Timun Mas yang membahagiakan sekaligus kekhawatirannya, mengingat Timun Mas sudah dewasa. Nada dering keras bergaya tahun. Tiba-tiba HP-nya berdering. Halo? Ini siapa ya? Masa lupa Bu Srini? Kontraknya masih berjalan dong. Bentar lagi udah deadline loh. Video call aja Bu. Box Rini bangkit dari duduk. Perasaannya kaget bercampur takut dan sedih. Loh, kok cepet amat? Bukannya masih lama? BTW saya nggak bisa video call. Maklum deh HP jadul. Ini udah waktunya. Aku datang minggu depan. Tolong siapin anaknya. Oh ya, nggak bisa refund ya. Seekor kucing bengong di ambang jendela saat Box Rini berteriak setelah selesai menutup telepon.
Suaranya bergema di lorong. Seorang anak yang tinggal di sebelah apartemen Mbok Srini mendengar teriaknya dan menggelengkan kepalanya. Drama lagi tuh nenek. Selesai menutup telepon, Mbok Srini termenung sebentar dan berpikir. Akhirnya dengan memberanikan diri, dia menelpon balik jin raksasa dengan maksud bikin alasan. Halo, ini Mbok Srini. Ya, yang tadi Pak Jin raksasa telepon. Ini soal, pesanan Bapak raksasa itu. Iya, saya tahu janji itu. Tapi ya ampun, ini anak masih bayi, baru bisa nyengir sambil kentut, Mas. Udah gak usah ngibul deh, bikin tambah dosa aja. Oke, minggu depan. Waduh, ya udah. Tapi jangan tiba-tiba nongol di balkon ya. Tetangga saya gampang panik. Mbok Srini segera memanggil Timun Mas dengan wajah cemas tetapi penuh kasih, menyerahkan sebuah kecil tas selempang kanvas kepada Timun Mas. Dengan polos Timun Mas langsung memposting tas pemberian ibunya. Kalau keadaan genting, baru dibuka ya. Jangan asal-asalan. Setelah Timun Mas pergi, Mbok Srini termenung dengan sedih. Seminggu kemudian, berangkatlah jin raksasa untuk menjemput Timun Mas. Bajigur, eskalator dan lift pada rusak. Bikin capek aja pakai tangga. Jin raksasa dengan tergopoh-gopoh berpapasan dan menabrak seorang kurir GoFood yang membawa teh gelembung. Raksasa itu memelototi, tetapi kurir GoFood itu hanya mengangkat bahu dan berkata, Santai aja, bro. Timun Mas jalan-jalan di mall dekat rumahnya. Dia sedang cari konten untuk vlognya sambil menyeruput es matcha. Dia memakai headset Bluetooth dan tidak menyadari bahwa jin raksasa sedang mengintai di belakangnya. Dengan riang gembira sambil mendengarkan lagu melalui headset Timun Mas, masih tidak menyadari kalau ada yang mengikuti. Jin raksasa siap-siap untuk menangkap Timun Mas dan tiba-tiba jin raksasa melompat ke depan Timun Mas sambil berusaha menangkap tangannya dan berteriak, "Timun!" Timun Mas terkejut. Dia menjatuhkan minumannya dan berlari menyusuri koridor, hampir menabrak seorang anak dengan balon. Jin raksasa mengejarnya. Terengah-engah, banyak orang dan barang-barang ditabraknya. Mereka berkejaran naik turun lantai, dan banyak orang yang memperhatikan mereka tanpa berani ikut campur. Timun Mas ngumpet dengan berjongkok di belakang potongan kardus dari dudukan album K-pop di koridor mall. Dia dengan gugup menggenggam tas selempang berwarna-warni yang diberikan oleh Mbok Srini. Dia membuka tas perlahan. Isinya adalah barang-barang aneh yang masing-masing diberi label dengan catatan tulisan tangan. Gunakan saat kepepet. Yang pertama terlihat adalah seplastik bubuk cabai, lalu ada segenggam jarum. Selanjutnya ada satu saset garam dan setoples kecil pasta udang alias terasi. Matanya membelalak karena penasaran dan bingung mendapatkan barang-barang itu. Jin raksasa terengah-engah sambil celingukan dengan perasaan kesal mencari Timun Mas. Para pengunjung mall tampak bingung melihat tingkah lakunya. "Aha, itu dia," kata jin raksasa. Timun Mas berlari ketakutan sambil merogoh tas pemberian ibunya. Ketika mendapat bubuk cabai, dia melempar bubuk cabai itu ke udara yang langsung memenuhi udara di sekitarnya. Jin raksasa yang hampir menangkap Timun Mas menghirup bubuk cabai itu lalu terhuyung-huyung mundur, bersin dan batuk-batuk. Pengunjung mall di sekitarnya mengeluarkan ponsel mereka
dan merekam kekacauan itu. Timun Mas berhasil kabur dari kejaran jin raksasa dan berlari ke toko gadget. Dia melompati pajangan power bank dan menjatuhkan beberapa casing HP. Jin raksasa mengejarnya, tetapi terpeleset menginjak casing HP yang berserakan dan menabrak tumpukan kotak headphone. Sementara staf toko menyaksikan dengan tak percaya atas apa yang dilihat. Timun Mas berlari keluar dari toko gadget dan berlari menuju eskalator. Mall dipenuhi orang dan musik terdengar dari pengeras suara menambah semangat Timun Mas untuk terus berlari. Dia melompat ke eskalator. Sementara jin raksasa berada di eskalator sebelahnya yang berlawanan arah. Jin raksasa bingung dan memutuskan berbalik, lalu berlari melawan arah laju eskalator untuk mengejar Timun Mas. Mereka saling berhadapan ketika jin raksasa berlari melawan arah eskalator dengan nafas yang terengah-engah. Dia tidak mampu lagi berlari hingga hanya bisa menatap dengan pasrah. Timun Mas berlari melewati food court, menjatuhkan nampan kentang goreng. Dia melempar jarum jahit ke belakangnya. Jarum-jarum memantul dan berserakan di lantai. Sementara jin raksasa semakin dekat mengejarnya. Jin raksasa berlari memasuki food court. Dia menginjak nampan hingga terjatuh dan tertusuk jarum-jarum yang tersebar di lantai. Sungguh apes nasib jin raksasa. Sekelompok remaja bersorak dan tertawa, mengira itu bagian dari prank. Bahkan sebagian melakukan live di Instagram dan TikTok mereka. Timun Mas sampai di tempat parkir basement. Dia melihat sekeliling dengan panik dan terengah-engah. Ketika Timun Mas berbalik, tiba-tiba jin raksasa nongol di hadapannya. Timun Mas kaget serta panik dan segera berlari. Timun Mas berlari di antara sepeda motor yang diparkir. Sambil berlari, dia mencoba merogoh tasnya dan mendapatkan segenggam garamnya. Timun Mas berlari ke parkiran basement paling bawah yang masih sepi. Lampu neon yang berkedip-kedip menghasilkan bayangan menyeramkan di lantai beton yang retak. Timun Mas memandang garam di genggamannya. Tangannya gemetar sambil mendekatkan ke arah mulut. Dia bergumam kecil, seperti orang membaca mantra putus asa. Semoga ada keajaiban seperti pada dongeng-dongeng, ujarnya. Jin raksasa mengendarai mobil-mobilan yang disewa dari mall, yang penuh warna dengan kecepatan penuh, wajahnya serius dan konyol. Timun Mas melompat dan melempar garam yang ada di genggamannya, dan tiba-tiba lantai retak dan mengeluarkan air dengan deras. Timun Mas berlari menuju tempat paling tinggi dekat tangga, sambil melompat-lompat menghindari air yang mulai menggenang dengan cepat. Gelombang air ajaib yang bercahaya keluar dari bawah, menyapu semua yang ada di situ. Air berputar tak terkendali mengejar jin raksasa. Mobil-mobilannya telah ditelan oleh pusaran air. Semua kacau balau saat air membanjiri hampir seluruh lantai basement itu dan surut kembali ke dalam celah bercahaya pada lantai yang retak. Timun Mas berdiri basah kuyup, terengah-engah memandang semua kejadian itu. Timun Mas basah kuyup dari banjir ajaib. Dia mengeluarkan bungkusan terakhir dari tas selempangnya. Sebuah bungkusan kecil berwarna coklat tua berlabel terasi. Dia menggenggamnya erat-erat. Napasnya tersengal-sengal. Basement sekarang lembab dan berkabut, dengan sisa-sisa air berkilauan di beton yang retak. Lampu darurat redup berkedip di atas. Jin raksasa menangisi sisa-sisa mobil-mobilannya
karena dia harus mengganti kepada pemilik sewanya. Perlahan dia bangkit, basah kuyup dan marah, terpancar dari gertakan giginya. Dia berlari ke arah Timun Mas dengan amarah yang berkecamuk. Air menyiprat setiap langkahnya yang berat. Melihat jin raksasa mendekat, Timun Mas berteriak, "Ini terasi terakhir," dan melemparkan bungkusan itu dengan segenap kekuatannya. Saat menyentuh lantai, paket itu meledak menjadi semburan asap dan percikan api yang menyala. Tanah menjadi retak dan melebar, mengeluarkan semburan lava berbentuk terasi udang ajaib yang mendidih meletus seperti geyser. Jin raksasa menjerit dan panik. Dia mencoba berlari ke tempat yang tinggi sambil mengibas-ibaskan tubuhnya yang terkena lava terasi. Jin raksasa terbang berputar-putar akibat ledakan lava terasi. Bau terasi memenuhi seluruh tubuhnya. Tuwing, tuwing. Jin raksasa mendarat dengan tubuh bergetar-getar dan mata berputar-putar. Dalam keadaan pusing dan bau terasi, jin raksasa berkata dengan suara bergetar sampai menitikan air mata, "Udah ah, gue gak mau lagi ambil tuh anak. Biar Mbok Srini aja yang ngurus, kapok gue." Mendengar perkataan dan janji jin raksasa, wajah Timun Mas berseri-seri dengan kelegaan dan kegembiraan. Timun Mas berjalan keluar dari ruang bawah tanah yang redup. Di belakangnya kerlipan samar cahaya memudar saat asap masih membekas. Dia menyeka dahinya dan menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, Timun Mas bisa melihat cahaya indah yang terang benderang ketika pintu yang membawanya keluar dari basement terbuka. Mbok Srini yang khawatir melihat live TikTok yang lagi viral tentang kejadian di mall. Dia langsung bergegas mencari Timun Mas sampai lupa ganti baju dan dandan. Timun Mas yang kebetulan keluar dari basement melihat ibunya datang, dia langsung berlari. Keduanya berpelukan erat di tengah koridor mall. Banyak pengunjung yang melihatnya merekam dengan ponsel. Musik mall yang lembut dan ceria diputar di latar belakang. Orang-orang berlalu lalang tanpa peduli dengan sekitarnya. Seorang petugas kebersihan di kejauhan mengangkat bahu dan terus mengepel. Timun Mas mengajak Mbok Srini jalan ke dalam mall sambil bercerita atas kejadian tadi. Mereka bahagia dan tertawa bersama. "Tunggu ya, jangan kabur dulu." Mending ganti profesi asal aman. Nasib. Oh, nasib. Cari jajanan ah, sekalian review buat ngevlog. Kali aja ada yang endorse. Nah, seru kan? Semoga kamu terhibur dan bisa ambil pelajaran tentang keberanian menghadapi hidup ini. Jangan lupa dukung terus Pixel Pagi dengan like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.